Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat pagi menjelang siang ini kami akan belajar Taurat-Mu, belajar firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur pada pagi ini Kau beri kesempatan lagi. Kami siap mendengar kebenaran dan siap belajar kebenaran. Berkati firman-Mu untuk kami semuanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar dan belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Sebelum saya mulai, bolehkah lihat kiri kanannya sebentar, beri salam, ke belakang sebentar, beri salam. Walaupun saya lihat ada suami istri, jangan-jangan dari rumah belum salaman ya. Oke, haleluya. Luar biasa. Saudara-saudaraku, hari ini kita sangat bersyukur kembali dan kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kita percaya Tuhan hadir bersama kita. Amin, saudara-saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar lagi, masih dalam konteks kita belajar memberi. Dan saya hari ini membagi kebenaran yang sederhana, sangat sederhana, saudara-saudaraku, yaitu bagaimana sebenarnya kita memberi. Memberi itu karena mengasihi. Memberi karena apa? Mengasihi. Memberi karena mengasihi. Oke, kita buka firman Tuhan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Perhatikan ayat ini dengan baik. Sudah biasa, ini ayat emasnya sebagai orang Kristen, sebagai umat yang percaya, sederhana. Kita baca sama-sama. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat hafalan harusnya ya. Ya, ulangi. Ada yang masih belum tahu ayat ini? Hah? Karena begitu saya tidak binasa, kekal. Begitu. Kita ulangi. 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, amin. Katanya di ayat itu pada kalimat terakhir, saya mau coba kita lihat ya. Hidup yang kekal, tidak binasa. Tidak binasa. Kata binasa di situ artinya memang manusia karena dosanya dia akan binasa. Pengaruh akibat dari dosa yang dia lakukan sejak kejatuhan daripada Adam dan Hawa, maka dosa masuk ke dalam dunia. Semua manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut, binasa, maut. Tetapi dikatakan dia akan beroleh hidup kekal, ada hidup kekal. Itu berarti saudara-saudaraku, ada kehidupan yang sesungguhnya. Bukan di sini kehidupan yang sesungguhnya, bukan di dunia ini hidup Anda yang sesungguhnya. Hidup Anda yang sesungguhnya di mana? Hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Katakan amin. Hidup Anda sebenarnya yang sesungguhnya, bukan ini sementara. Katakan bersama dengan saya, hidup yang sementara. 2, 3 ya. Kalau hidup yang sementara, berarti apa yang kau miliki dalam dunia ini, pangkat, jabatan, harta dan semuanya tidak akan kau bawa serta, karena sementara. Amin. Makanya kan selalu berulang kali saya bilang, jangan pernah sedikit pun kita sombong dengan apa yang kita sudah miliki, karena semuanya itu akan tinggal. Haleluya, amin. Kalau Anda punya mobil, jangan bangga dengan mobilmu itu, tapi banggalah karena engkau mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Karena mobilmu, jabatanmu, uangmu yang banyak, semuanya itu akan tinggal. Ingat baik-baik. Ingat, itu penting. Karena aku tengok banyak orang sombong dengan apa yang dia sudah miliki.
angkuh, dia merasa bahwa hebat apa yang dia sudah punya. Padahal kalau dia mati, semuanya tinggal. Saya mau beritahu pada saudara bahwa hidup yang kekal selama-lamanya itu hidup yang tanpa penderitaan lagi, tanpa sakit penyakit dan kesusahan. Di sana hanya ada damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Tidak bisa kita pikirkan, bandingkan dengan apapun. Karena di sana begitu kudusnya, begitu indahnya. Bagaimana kira-kira itu, Pak? Nggak ngerti aku karena aku belum ke sana. Tapi kalau Anda membandingkan apa yang kata Alkitab, itu menarik sekali, luar biasa. Lantainya, tempatnya terbuat dari mana? Terbuat dari papan. Semalembu, kayu semalembu. Nggak ada. Semua terbuat dari emas. Bayangkan, yang dipijak-pijak aja dari emas. Luar biasa ya. Nah, Tuhan menjanjikan itu buat saudara. Tuhan memberikan sebuah keyakinan di dalam Kristus bahwa itu bisa kita peroleh. Amin, saudara-saudaraku. Nah, masuk di ayat yang kalimat yang pertama itu. Mengapa kita beroleh hidup yang kekal itu nantinya? Untuk mengapa Tuhan sediakan? Ayat itu bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Mengapa? Karena kasihnya. Katakan bersama saya, karena kasihnya. Oh, bukan kasihnya, besar kasihnya. 2, 3 ya. Besar kasihnya, tidak terukur lagi. Jadi Anda harus menangkap besar kasih Tuhan itu bagi saudara. Besar kasih Tuhan bagi saudara bukan berarti Anda tidak punya mobil terus punya mobil. Berarti Anda pikir itu besar kasih Tuhan. Salah. Besar kasih Tuhan harus diukur dari yang paling dasar sekali adalah Anda sebenarnya binasa harusnya, tapi Dia berikan Anda hidup yang kekal. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Nah, menariknya kita lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan. Dalam terjemahan kitab Alkitab yang lain, ini kan terjemahan LAI ya, bahas terjemahan baru ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan mengaruniakan itu sama dengan memberikan. Mengaruniakan itu sama dengan memberikan. Berarti ingat kesimpulannya, waktu bicara soal memberikan itu karena mengasihi. Haleluya. Jadi kesimpulannya begini, Anda tidak akan pernah bicara mengasihi kalau Anda tidak memberi. Anda bisa memberi tapi tanpa mengasihi. Tapi tidak mungkin Anda tidak memberi kalau Anda benar mengasihi. Halo? Ingat kesimpulannya, mengasihi akan membuat ada sebuah bukti yang namanya memberi. Jadi memberi itu adalah bukti Anda mengasihi. Ada yang bilang, tapi kan Pak bisa memberi karena kasihan. Bukankah itu kasih? Mengasihi nggak ada kata kasihan, walaupun ada kata kasih dalam kasihan itu. Mengasihi bukan kasihan. Anda bisa memberi tanpa mengasihi, bisa? Datang orang, dia datang, tolong Pak, gimana? Anda beri, tapi Anda mengasihi? Enggak juga. Karena apa itu? Kasihan. Anda beri, kasihan. Ya udahlah, kasihan. Terus Anda bilang, aku mengasihi lo. Belum tentu. Tapi kalau Anda bilang Anda mengasihi, Anda pasti memberi. Dengarkan saya, kalau Anda mengasihi orang tua Anda pasti memberi. Kalau Anda mengasihi gereja ini, Anda pasti memberi. Jangan bilang enggak bisa. Anda pasti, karena itu bukti sebagai Anda mengasihi. Jadi memberi itu adalah sebuah bukti kita mengasihi. Katakan amin. Ketika Tuhan berkata mengaruniakan anaknya yang tunggal, artinya Dia memberikan yang terbaik.
anaknya yang tunggal itu bicara yang terbaik dari sorga itu, memberikan untuk kita. Bagaimana dia nantinya diberikan untuk kita? Saya beritahu, caranya mati itulah yang mengerikan, sebagai bukti bahwa dia betul mengasihi kita. Bagaimana dia mati? Matinya sangat mengerikan. Dia menderita, dihina, dicambuk, lalu kemudian disalibkan, darahnya tertumpah untuk kita. Kasih yang luar biasa itulah yang sering disebut sebagai kasih Allah, kasih agape. Yang luar biasa itulah yang menjadikan kita bisa terbebas dari dosa. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya. Waktu Anda belajar untuk memberi, Anda semua karena mengasihi. Tapi ada satu yang penting yang Anda harus mengerti. Kata supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kata percaya itu memang ada unsur iman. Percaya kepadanya. Jadi Yesus mati untuk seluruh dunia, tapi tidak seluruh dunia diselamatkan. Benar apa tidak? Yesus mati enggak untuk seluruh penduduk dunia sini? Iya, tapi tidak seluruh penduduk dunia sini diselamatkan. Yang diselamatkan hanya apa? Yang percaya kepadanya. Karena banyak penduduk dunia yang tidak percaya kepadanya. Hanya KTP-nya saja Kristen. Apakah agama Kristen dia sudah pasti dia mendapat hidup yang kekal? Tidak. Tidak. Orang yang percayalah yang mendapat hidup yang kekal. Maka saya selalu percaya begini, kalau Anda belajar mau memberi, maka Anda mengasihi itu karena mengasihi, dan kemudian Anda percaya apa yang Anda beri itu akan menjadi berkat dalam hidupnya. Jadi unsurnya harus penting. Mari kita lihat Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 11 sampai 16. Ibrani 13 ayat 11 sampai 16. Pelan-pelan kita baca ayat ini. Saya akan pandu Anda. Perhatikan dengan baik. Buka catatan Anda. Catat dengan baik. Di handphone Anda kalau punya handphone, bisa Anda tuliskan di handphone Anda. Tapi handphone Anda harus dimatikan dulu dari semua unsur-unsur dunia yang dari luar. Ya, saudara-saudaraku. Karena ayat 11. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar, selanjutnya sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Apa maksudnya ini? Tubuh binatang-binatang. Jadi pada waktu zaman dahulu, perjanjian lama itu, mau menerima penebusan dosanya, maka seseorang akan membawa binatang yang sudah disiapkan, dan kemudian binatang itu akan disembelih di luar perkemahan, artinya di halaman. Kemah itu, bait Allah itu ada ruangnya, halaman, ruang suci atau kudus, dan ruang maha kudus atau maha suci. Dan di perkemah di luar itu di halaman itu dipotonglah, darahnya ditampung, darahnya itulah dibawa ke tempat kudus, masuk ke ruang kudus oleh imam, didoakan supaya orang itu menerima penebusan dosa. Jadi melalui darah binatang. Zaman dulu begitu. Tubuh binatang itu dibawa. Lalu ayat 12. Itu sebabnya, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Dan katanya untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Berarti Yesus mati di luar pintu gerbang. Itulah Golgota, Kalvari.
Dan di sana Yesus disalibkan, darahnya itulah yang akan menguduskan umatnya. Halo? Bagaimana? Anda menerima pengudusan itu? Ya. Tapi ingat, hanya siapa yang percaya. Karena ada orang yang tidak percaya, yang dibilangnya mana Yesus Tuhan, manusianya sok-sok udah jadi Tuhan. Itu berarti nggak dapat pengudusan. Apa itu? Mana ada Yesus itu? Bukan Yesus itu, diganti orang itu, diganti, bukan dia. Yang kayak gitu nggak dapat itu. Macam-macam orang mengatakannya. Ya nggak, biarin saja. Karena hanya yang percaya yang dapat pengudusan dosa itu. Selanjutnya, kalau Anda sudah dapat pengudusan dosa, ayat 13. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Jadi artinya kita di luar perkemahan, kita lihatlah, perhatikan dengan baik bagaimana pengorbanannya di kayu salib itu. Dan hari ini lewat perjamuan kudus yang mau kita sama-sama nikmati, kita mengenang bagaimana Yesus itu mati dengan cara yang sangat mengerikan di luar dari perkemahan itu. Saudara-saudaraku, menanggung penderitaan itu nggak main-main. Yesus menanggungnya sungguh luar biasa, penderitaan itu. Nah, ayat 14 sama seperti tadi lagi. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Halo? Di sini tidak punya tempat tinggal yang tetap. Jadi jangan Anda tanya, di mana rumahnya? Tempat tinggal kalian gimana? Ya saya ini masih ngontrak. Oh ya, tempat tinggal yang sudah tetap ada? Hah? Ada tempat tinggal yang tetap. Kalau dibaca ayat ini, Anda coba tanya diri Anda. Adakah tempat tinggal yang tetap? Anda akan bilang, Jalan Tirta Gang Bersama nomor 20. Itu tempat tinggal kami yang tetap. Itu waktu Anda ngomong bicara sama orang. Kalau bicara kebenaran, tidak ada tempat tinggal kita yang tetap ternyata. Halo? Ada yang mau membesarkan rumahnya? Halo? Saya lihat-lihat ada orang-orang yang mulai mau memperlebar rumahnya. Bolehkah Pak? Boleh. Dosakah? Enggak. Baguskah Pak? Bagus. Tapi jangan kau buat jadi kebanggaanmu, karena tempat tinggal yang tetap bukan di situ. Nah, ini kabar baik buat yang masih kos-kos hari ini. Haleluya. Yang masih ngontrak. Amin saudara-saudara. Yang masih ngontrak bilang amin. Berarti kamilah yang paling alkitabiah. Bapak Ibu Gembala punya rumah tetap, berarti dia tidak lagi alkitabiah gitu ya. Saudara-saudaraku, tidak punya tinggal yang tetap. Harus ada dalam benak pikiran kita bahwa ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya berkata, kita mencari kota yang akan datang. Itulah Yerusalem surgawi. Katakan amin. Kota yang dari surga itu. Luar biasa saudara-saudaraku. Ayat yang ke-15. 15. Sebab itu. Sebab apa? Ya sebab itu. Lah itunya yang mana? Ayat yang di atas tadi. Semua. Karena Yesus sudah menderita di luar pintu gerbang. Mati dia di sana menguduskan umatnya. Dan kemudian kita punya sebuah keyakinan bahwa tempat tinggal kita bukan di sini. Karena itu, sebab itulah ayat selanjutnya, marilah kita oleh karena Kristus senantiasa apa yang dipersembahkan, persembahkanlah korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sebab sudah tadi Yesus mati di kayu salib, maka apa yang dilakukan oleh orang yang sudah menerima karya penebusan Kristus? Apa yang harus dilakukannya? Satu, dia harusnya mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibirnya yang memuliakan
namanya. Jadi harus rajin mengucap syukur walaupun menderita. Korban, tahu korban menderita ini, dihina-hina orang itu. Tapi Anda bilang, tapi aku bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu ucapan bibir memuliakan Allah. Bagus itu. Halo? Siapa yang muka-muka menderita ini? Halo? Bagaimana kira-kira saudara-saudara? Bagaimana yang muka-muka menderita ini? Menderita Anda sebagaimanapun penderitaan, Anda harus mampu dan berkata, aku mengucap syukur. Apa yang membuat Anda bisa mengucap syukur? Karena Yesus sudah menyelesaikan dosa-dosa Anda. Anda perlu syukuri. Ingat, bersyukur yang paling luar biasa bukan karena Anda dari tidak dapat berkat, dapat berkat. Dari yang tidak dapat pekerjaan, dapat pekerjaan. Bukan hanya itu saja. Kalau hanya itu, sama, nggak ada bedanya dengan orang yang di luar sana. Sama saja, nggak ada bedanya. Tapi yang membuat perbedaan bagi kita, ketika kita menderita, ketika kita sepertinya kita tidak dapat apa-apa, tapi masih bisa kita bersyukur, dan itu adalah korban syukur yang memuliakan Allah. Jadi yang pertama yang dilakukan apa? Mengucap syukur dengan bibir kita. Amin. Mengucap syukur yang memuliakan Allah. Haleluya. Amin, saudara-saudaraku. Itulah yang harus dilakukan bagi orang yang sudah menerima penebusan Kristus. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa. Halo. Katakan bersama saya, lupa. 2, 3 ya. Ulangi, 2, 3 ya. Lupa. Lupa adalah penyakit kita manusia. Bilang kiri kanannya, lupa adalah penyakitmu. Haleluya. Makanya jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan kamu lupa, satu, berbuat baik. Jadi kalau orang yang sudah menerima penebusan daripada karya salib Kristus itu, maka dia akan mengucap syukur. Dan yang kedua, akan tidak lupa berbuat baik. Kalau begitu, jelas berarti orang Kristen bukan berbuat baik supaya masuk surga. Salah. Justru dia sudah yakin karya penebusan Kristus dia peroleh, dia selamat, baru dia berbuat baik. Ya, ini ayat ini jelas menegaskan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Lalu selanjutnya apa? Dan memberi bantuan. Sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi apa yang dilakukannya? Memberi bantuan. Terjemahan yang lain, memberi bantuan itu sama artinya dengan membagikan apa yang kau miliki. Memberi bantuan tuh membagikan apa yang kau miliki. Wah, luar biasa saudara-saudara. Memberi bantuan juga terjemahan yang lain mengatakan menolong yang berkekurangan. Nah itu juga itu, memberi bantuan juga itu. Jadi rupa-rupanya orang yang sudah mengerti akan karya penebusan Kristus, bahwa Yesus itu begitu mengasihi dia, dia sadar betapa baiknya Tuhan. Aku ini orang yang kurang ajar sebenarnya, nggak bisa masuk surga, nggak mungkin. Tapi karena dia lihat betapa Tuhan mengasihi dia, maka yang dilakukannya itu ada 3: mengucap syukur, berbuat baik, dan dia memberi. Halo, kalau begitu Anda memberi itu karena Anda sudah menerima kasih Tuhan. Memberi karena mengasihi itu, bukan karena paksaan. Halo, dengar baik. Kalau Anda memberi karena paksaan, apalagi karena ancaman, itu bahaya. Coba ya, jujur ya.
Coba kalau dibilang, beri persepuluhanmu. Kalau tidak, terkutuk. Anakmu bisa mencret besok. Kira-kira gimana itu? Hah? Itu maksa. Tapi ada nggak pendeta yang begitu? Ada. Ingat, buat saya, menurut kebenaran, Anda disuruh memberi. Memberilah Anda karena mengasihi, bukan karena terpaksa. Kalau Anda karena terpaksa, nggak diberkati Tuhan pemberian Anda. Memberilah Anda dengan suatu kerelaan. Kalau Anda beri persepuluhan Anda, beri. Tapi memberi itu bukan karena nanti ditagih-tagih Pak Bangun. Nanti ditanya-tanyanya lagi. Udah kau beri, belum? Belum. Nanti dimarah-marahinya. Kalau itu, nggak usah kau beri. Malu-maluin. Anda beri persepuluhan Anda karena Anda tahu betapa baiknya Tuhan sudah menolong saya. Betapa baiknya Tuhan sudah menyelamatkan saya. Berilah. Jadi Anda memberi. Memang ada agak ajaib kadang-kadang ku tengok. Ya, tidak semua ya, tidak semua hamba Tuhan atau gereja, tidak ya. Tapi saya pernah menemukan begini. Kunjungan ke rumah sakit. Terus anaknya sakit parah. Ada seorang ibu datang dan juga kami dan saya ada waktu itu. Lalu ngobrol. Lalu ibu itu langsung bilang, kenapa anakmu sakit? Enggak tahu, ini tiba-tiba. Apa kata ibu itu? Belum kau beri persepuluhan ini pasti. Pasti kau belum bayar perpuluhan. Dalam hati saya, mak, kejam kali Tuhan itu. Berarti kau nggak bayar persepuluhan, anakmu mencret. Nggak bayar persepuluhan, kau patah kaki anakmu. Begitu. Kejam kali Mas Suama. Tapi ibu itu bilang gitu, nggak kau bayar. Ini pasti karena nggak kau bayar perpuluhan. Makanya, jangan Anda memberikan karena sebuah ancaman atau karena Taurat begitu. Anda belajarlah memberi persepuluhan Anda, memberi apapun karena mengasihi. Amin. Itu jauh lebih tinggi nilainya. Anda pasti akan diberkati. Amin, saudara-saudara. Pernahkah saya ajarkan Anda? Ayo bayar perpuluhan, berikan perpuluhan. Kalau tidak, tunggu. Apa kerjamu? Narik becak Pak. Becakmu tuh balik-balik besok. Nggak bayar. Begitu. Ada begitu. Apa kerjamu? Saya jualan Pak. Tunggu. Lalat san yang beli nanti ntar lagi. Tengoklah. Begitu. Enggak. Tapi harus dari dasar. Iya. Saya sudah ditolong Tuhan. Sehat saya. Betapa luar biasanya Tuhan memberkati saya. Kadang-kadang saya dengan istri gitu, naik mobil gitu, tiba-tiba hujan deras, gitu. Kami di dalam mobil, lalu putar lagu ya, radio, tape yang ya tape kami itu pun walah-walam lah begitu, jadul. Udah kami nyanyi gitu, lalu tiba-tiba teringat, bersyukur kali kita ya. Kita nggak kena hujan gini. Lewat tiba-tiba bapak-bapak dengan anaknya di belakang. Kasihan. Pak, kasihan kali ya mak. 20 anak. SD pula anaknya itu. Pernah sekali waktu karena saya bawa mobil, nggak bisa lagi. Memang harus cepat. Begitu tiba-tiba ini hujan nih, cepat kena lah bapak itu sama anaknya di pinggir. Gitu. Waduh, saya bilang aduh Tuhan, ampun Tuhan, maafkan aku Pak. Mana didengarnya kan? Maafkan aku Pak, nggak sengaja, harus cepat ini karena kalau nggak mati mesinnya, gitu kan? Tapi kalau orang yang nggak tahu bersyukur bilang gimana? Hujan ya, puji Tuhan. Ya maunya 2 lagi mobil kita ya, 1 sama Muma. Itu kurang ajar betul tuh. Saudara-saudaraku, nggak tahu bersyukur maksudnya, saudara-saudara. Anda dan saya paling penting Anda coba menghayati banyak pertolongan Tuhan. Betul nggak saudara? Jangan selalu renungkan apa yang belum kau miliki. Renungkanlah berapa banyak Tuhan sudah tolong engkau. Maaf ya Bapak Ibu, bukankah kau dulu tidak punya rumah? Gak punya rumah kau dulu kan? Masih muda kau dulu, bagaimana masih muda kau? Badan pun ceking dulu ya kan? Kayak kurang gizi, cacingan lagi. Tapi sekarang bagaimana? Bukankah sudah ditolong Tuhan? Bersyukurlah.
Haleluya, amin saudara-saudaraku. Ada sebuah kisah, saya mau tutup, waktu kita sudah mau selesai. Ada sebuah kisah di dalam 1 Raja-Raja 17 tentang seorang janda di Sarfat. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 17. Bagaimana janda ini memberi dari apa yang dia miliki. Haleluya. Berilah dari apa yang Anda miliki. Amin ya. Halo. Berilah dari apa yang miliki. Jangan beri dari apa yang bukan Anda miliki. Karena apa? Jangan gini, Anda mau tolong orang, Anda mau beri bantuan, memberi bantuan itu artinya yang Anda miliki. Ada orang datang minta tolong, terus Anda mau bantu. Caranya gimana? Anda pinjam uang orang yang berbunga demi untuk menolong saudara ini. Itu bukan memberi. Itu mendatangkan jerat, karena Anda menjadi penanggung bagi sesama. Nggak boleh. Anda belajar memberi dari apa yang Anda miliki. Belajar. Kami selalu begitu. Belajar memberi dari apa yang dimiliki. Jangan dari yang tidak dimiliki. Tapi kau tidak punya uang, apapun tidak ada. Tapi kau punya gigi palsu yang emas, itu beri. Congkel patah, beri. Lebih bagus itu. Haleluya. Jangan kau ambil punya orang. Lebih bagus gigi palsu itu copot, agak nih, pergi ke toko emas, jual. Jangan pernah ambil dari yang tidak dimiliki. Elia dan janda di Sarfat, 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tapi sudah berapa waktu sungai itu jadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Coba bisa dipikirkan enggak bagaimana Tuhan? Harusnya Tuhan bilang, Elia, pergi kau ke Sarfat, di sana ada orang kaya, nanti di sana kau bisa diberi makan. Aku sudah memerintahkan orang kaya itu untuk memberi kau makan. Dengarkan saya baik-baik. Satu kesimpulan saya, bicara soal memberi bukan bicara kaya atau miskin. Bicara memberi itu keputusan Anda, bukan karena Anda kaya atau miskin. Janda tidak punya apa-apa, hanya nanti kalau kita lihat hanya tinggal tepung sebegini dengan minyak sedikit. Dia berkata, habis dia makan dibuat matilah dia. Saudara-saudara, saya semakin menyadari ada orang yang berduit banyak, tapi mohon maaf, pelitnya pun minta ampun. Ada juga tengok itu. Tapi ada orang yang hidup sederhana, tapi murah hati. Luar biasa itu orang. Ada yang kaya banyak uangnya, holidnya minta ampun. Bukan pelit lagi, holid. Holid itu di atas pelit. Ngerti lagi itu. Ada yang seperti itu. Kalau dia memberi itu selalu dia berpikir begini, apa untungnya buat saya? Kalau ini ku beri, apa yang bisa ku dapat dari dia? Itu selalu pikirannya. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami makannya, kami pun akan mati. Tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Habis itu selesai. Tapi Elia bilang, oke, selanjutnya ayat 13, lihat selanjutnya. Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan.
Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan ucapkan ke perantaran Elia. Perhatikan di sini baik-baik. Pemberian Anda bukan bicara tentang berapa banyak besarnya, bukan. Tapi pemberian Anda itu berbicara tentang Anda memang mau mengasihi orang itu atau tidak. Tinggal itulah yang dia miliki, kecil kan, tidak besar, tapi karena dia memang mengasihi daripada Elia, dia berikan itu dahulu. Berarti kan jatah mereka makin berkurang, betul ya? Tadi misalnya rotinya sebegini, sekarang datang si Elia pas bagi 3, makin kecil. Yang dimakannya makin kecil. Tapi yang menarik sekali, ketika dia sudah belajar tat, dengan begitu imannya dia percaya, dia beri pada Elia. Anehnya tepung dan minyak tidak habis-habis setelah itu. Berarti kesimpulan saya, bukan kelimpahan kita dulu baru memberi. Salah, memberilah engkau dahulu, maka engkau dapat kelimpahan. Itulah bunyinya. Jadi kalau ada orang selalu takut memberi yang terbaik, merasa kurang terus, merasa begini, engkau tidak akan dapat kelimpahan dari Tuhan. Harusnya engkau sadar bahwa waktu kau beri dengan imanmu, karena kau mengasihi itu, engkau pasti dapat kelimpahan dari surga. Jadi saudara-saudara, jangan pernah pakai akal logikamu dengan cara engkau berpikir. Selalu saya bilang, beberapa minggu yang lalu saya sudah bilang, ingat, selalu yang kau harus pakai adalah apa yang menurut firman, jangan yang menurut pikiranmu. Menurut firman bilang begitu, begitulah. Kerjakanlah, lakukan dengan baik. Jangan bilang, tapi bagaimana ya? Kurangnya nanti, tapi ada tapi terus. Lalu mulai dengan pikiran lagi, kalau kita memberi nanti ke gereja ya, kurasan makin kaya bapak itu nanti, pikiranmu jalan. Nggak ada di dalam Alkitab bilang begitu. Kau pandai-pandaian pula kau bikin, kau tafsirkan sendiri menurut dirimu sendiri. Enggak. Kalau engkau mengasihi gereja ini, engkau pasti akan memberi yang terbaik. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau pasti memberi. Jadi kesimpulannya, satu, tadi yang kata dia, janda tadi miskin tapi dia belajar memberi. Jadi pemberian itu bukan bicara dari orang kaya. Tidak, semua kita. Katakan amin. Ada yang di sini, mohon maaf. Ada siapakah di sini kalau nanti dia beri persembahannya besok dia mati? Ada? Ada. Coba dulu. Kalau saya memberi sekali ini Pak, saya memberi tinggal ini Pak, maka mungkin besok kuburkanlah aku Pak, pasti aku mati. Ada yang begitu? Siapa di sini? Ada? Enggak ada. Tapi si janda tadi ada loh. Ini udah janda tinggal itu. Matilah dia memang besok. Makannya hari ini, besok udah mati dia. Nggak ada lagi makanannya. Mau dari mana? Janda. Itu janda. Apakah Anda janda? Kok jadi bodoh ya? Jangan bilang persembahanku segini Pak. Kenapa? Persembahan janda itu aja di bait Allah itu sebegitu kecil. Orang kaya begitu banyak aja nggak diterima Tuhan. Persembahan janda itu yang saya bilang, iya itu janda. Kau janda enggak? Enggak Pak. Ya kalau enggak, kenapa kau ikut-ikuti? Kadang-kadang kita ini, itu yang saya bilang, selalu menurut pikirannya. Janda itu memberi dari kekurangannya, memang tinggal itu. Anda memberi banyak, dicek tabungan Anda 500 juta. Anda memberi banyak kelihatannya, tapi tabungan Anda masih lebih banyak. Janda tadi kecil kelihatannya, tapi itulah hidupnya.
Besok udah mati dia, nggak tahu lagi kita bagaimana. Makanya Yesus bilang pemberian itu yang terbesar, yang terbaik. Jadi Anda belajar, kita memberi. Begitu kita memberi, Alkitab bilang kelimpahan datang. Katakan amin. Bilang dulu kiri kanannya, kamu mau dapat kelimpahan? Tanya dulu, mau dapat kelimpahan? Ada yang bilang pula lagi, remah-remahnya saja. Kamu remah-remahnya begini-begini. Kelimpahan itu sampai tumpah penuh. Amin saudara-saudaraku. Iya kan? Haleluya. Amin saudara-saudara. Iyalah, pastilah. Pasti, yakin saudara. Anda pasti akan ditolong Tuhan. Diberkati dengan limpahnya. Saya akhiri hari ini. Mari kita, sekali lagi saya ulang. Kita karena menerima kasih Allah yang luar biasa itu, kita sudah menerima karya penebusan daripada darah Yesus yang mahal itu. Maka kita pun akan mengucap syukur, berbuat baik, dan jangan lupa memberi. Jangan lupa berbuat baik dan jangan lupa untuk memberi. Saudaraku, mari kita lakukan dengan apa yang hari ini kita miliki. Saya tidak tahu, saya tidak perlu tahu berapa banyaklah harta saudara. Ya, saya tidak perlu tahu tabungan Anda berapa, saya nggak perlu tahu. Dan saya juga tidak perlu tahu berapa banyak sudah tanah yang sudah Anda beli. Karena aku mendengar-dengar ada yang sudah beli tanah terus ini. Mungkin tanah kuburan, tanah apa nggak tahu lah. Pokoknya dibeli tanahnya. Bagus, aset Anda itu ke depan. Iya, bagus itu, nggak salah, nggak bagus itu. Tapi coba pemberian Anda bagaimana? Maaf ya, maaf. Aku paling tidak bisa terima begini. Pulang gereja, pulang. Aduh, gimana? Makan bakso kita ya, makan bakso ya. Makan bakso, oke. Begitu dibayar 150.000. Dicek persembahannya berapa? Hanya 5.000. Maafkan saya. Anda nggak mengasihi Tuhan, Anda mengasihi tukang bakso. Mana lebih banyak makanan untuk Anda senang-senangkan daripada Anda untuk Tuhan? Itu selalu menjadi sebuah takaran saya. Saya selalu bilang sama istri, makan yang kita makan ini berapa ini? Ya, nanti nih dia ulang tahun semalam. Ya, sekedar tahu aja ya, ulang tahun Ibu Gembala. Ya. Nggak, cuman klarifikasi aja begitu saudara-saudara. Dia semalam ulang tahun nih. Tapi semalam padat sekali, tak kemana-mana kami pelayanan. Saya bilang, nanti udahlah pulang gereja lah kita makan, gitu, ya kan? Semalam kami diajak sama Lungke, Komsel Lungke, makanlah kami di sana. Puji Tuhan, siang lepas, oke? Malamnya lagi ada persekutuan lagi, oh haleluya. Siang ini belum ada, cuman bilang aja saudara-saudara. Saya cuma bilang begini, kita makan tapi langsung berpikir begini, berapa banyak yang kita makan dengan berapa banyak yang kita beri untuk Tuhan. Coba lihat. Kalau bagi saya minimal seimbang. Yang dimakan berapa? Pergi ke tempat makan tuh, restoran yang paling terkenal sekarang 2 lah paling tidak situ. Ya kan? Raja Koki, terus apa lagi? Laser Point. Nah, itu mungkin beberapa tempat yang lain lagi lah. Tapi saya tanya, sekali makan berapa? Berapa banyak di situ makanan yang enak-enak? Anda makan dengan luar biasa, Anda bayar juga luar biasa. Betul kan? 500.000 misalnya. Bapak anak semua sama anak-anaknya itu makan 500 itu. Kalau 500.000 untuk makan Anda, masa persembahan Anda itu cuma 5-10 ribu? Yang betul aja lah. Coba Anda mengasihi siapa itu? Anda mengasihi perut Anda karena ngisinya 500.000. Perut Anda yang diisi banyak. Untuk Tuhan cuma 5.000, 10.000. Itu pun 5.000-nya yang sudah didapat seminggu yang lalu kumal-kumal begini. Bayangkan saudara-saudaraku, luar biasa begini.
Sehingga yang menghitung persembahan terpaksa berdoa bahasa roh dia membukanya. Hiralabasika, darah Yesus, dalam nama Yesus. Kurra dapat kesikik. Bayangkan saudara-saudara, maaf ya, nggak nembak, cuma nyindir aja. Bagaimana mungkin Anda bicara mengasihi Tuhan, Anda bilang mengasihi Tuhan, pret, nggak ada itu. Belajarlah Anda memberi yang terbaik. Katakan amin. Tapi bukan karena ketakutan sama saya, bukan. Tapi kita belajar memberi karena kita mengasihi Tuhan yang menyelamatkan. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan bersama-sama.